Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, hendaklah kita berdoa terlebih dahulu. Oke, baik. Anak-anak, pokok pembahasan kita pada pertemuan yang lalu yaitu mengenai sistem pemerintahan. Coba siapa yang masih ingat ada berapa bentuk sistem pemerintahan? Ada dua, Pak, yaitu sistem pemerintahan presidensil dan sistem pemerintahan parlementer. Bagus. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjut pembahasan kita dengan materi sistem pemerintahan Indonesia dan peran lembaga negara sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat. Coba anak-anak perhatikan dan amati, ada beberapa kata kunci dari pembahasan kita kali ini. Siapa yang dapat menyebutkan kata kunci dari materi ini? Saya, Pak. Ya. Kata kunci pertama sistem pemerintahan, kata kunci kedua sistem pemerintahan Indonesia. Tepat. Ada 4 kata kunci yang dapat mempermudah kita dalam memahami materi kali ini. Untuk itu, Pak akan menjelaskan 4 kunci yang disebutkan oleh teman kalian. Kata kunci pertama adalah sistem pemerintahan dan apa itu sistem pemerintahan. Definisi dari sistem pemerintahan adalah sistem berarti suatu kesatuan yang terdiri atas berbagai unsur yang saling melengkapi untuk mencapai suatu tujuan. Adapun pemerintahan adalah mereka yang memerintah dalam suatu negara. Jadi, sistem pemerintahan adalah suatu kesatuan yang terdiri atas berbagai unsur yang memerintah dalam suatu negara yang saling melengkapi untuk mencapai tujuan negara yang bersangkutan. Dan kata kunci kedua yaitu sistem pemerintahan Indonesia. Nah, anak-anak, dari definisi sistem pemerintahan yang Pak sebutkan tadi, siapa yang dapat mendefinisikan sistem pemerintahan Indonesia? Saya, Pak. Sistem pemerintahan adalah suatu kesatuan yang terdiri atas berbagai unsur yang memerintah dalam suatu negara yang saling melengkapi untuk mencapai tujuan negara yang bersangkutan, sistem pemerintahan Indonesia. Dengan demikian, sistem pemerintahan Indonesia adalah suatu kesatuan yang terdiri atas berbagai unsur yang memerintah dalam negara Indonesia yang saling melengkapi untuk mencapai tujuan dari negara Indonesia. Bagus sekali. Nah, anak-anak, definisi yang sangat bagus yang lebih diutarakan oleh teman kalian. Selanjutnya definisi dari Pak lanjutkan, siapa yang mau bertanya atas atau mungkin mau beropini mengenai materi yang telah Pak berikan? Saya, Pak. Dari materi yang telah sampaikan tadi terhadap Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa rakyat secara langsung dapat melaksanakan kedaulatan yang dimilikinya. Baik, pertanyaan saya adalah seperti apa keterlibatan rakyat sebagai pelaksana kedaulatan dalam Undang-Undang Dasar 1945 atau dalam hal apa saja keterlibatan rakyat sebagai pelaksana kedaulatan? Ya, bagus pertanyaan. Anak-anak, ayo siapa yang dapat menjawab pertanyaan dari teman kalian tadi? Saya, Pak. Oke. Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa rakyat secara langsung dapat melaksanakan kedaulatan yang dimilikinya. Keterlibatan rakyat sebagai pelaksana kedaulatan dalam Undang-Undang Dasar 1945 ditentukan dalam hal yang pertama, mengisi keanggotaan MPR. Karena anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD dipilih melalui pemilihan umum. Pasal 2 ayat 1. Yang kedua, mengisi keanggotaan DPR melalui pemilihan umum. Pasal 19 ayat 1. Yang ketiga, mengisi keanggotaan DPD. Pasal 22C ayat 1. Dan yang terakhir, memilih presiden dan wakil presiden dalam pasangan secara langsung. Pasal 6A ayat 1. Sangat tepat apa yang telah kawan sampaikan. Anak-anak, jawaban yang tadi teman sampaikan sudah sangat tepat. Pak hanya akan memberikan contohnya saja. Rakyat dapat mengisi keanggotaan MPR, DPR, dan DPD melalui pemilihan umum. Faktanya, pada pemilu yang belum lama ini, negara kita lakukan banyak sekali rakyat dari berbagai kalangan, baik pejabat
artis maupun tokoh masyarakat, sampai masyarakat biasa pun memiliki kewenangan atau berhak mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Tapi sangat disayangkan ketika mereka gagal dalam pemilu karena memperoleh suara sangat sedikit. Banyaknya caleg yang stres bahkan menjadi gila karena mereka gagal. Dan pada saat yang akan datang, kita warga negara Indonesia akan memilih presiden dan wakil presiden dalam satu pasangan secara langsung seperti apa yang telah dijelaskan Undang-Undang 1945. Nah, anak-anak, materi kita cukup sampai di sini. Mari kita simpulkan bersama-sama atau siapa yang dapat menarik suatu kesimpulan dari materi yang telah Bapak berikan. Oke, baik. Karena tidak ada yang berani menyimpulkan sendiri, untuk kita simpulkan bersama-sama, kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan tadi secara garis besar adalah mengenai kedaulatan rakyat merupakan asas atau prinsip bahwa pemilik kekuasaan tertinggi pada hakikatnya adalah rakyat seluruhnya. Untuk itu, rakyat berhak menjalankan kehidupan negara dengan bersama-sama mendelegasikan kekuasaan kepada lembaga-lembaga negara, dan menurut Undang-Undang 1945 ada sejumlah lembaga-lembaga negara yang menjalankan kedaulatan rakyat meliputi tugas-tugas dan kewenangan sebagai representatif dan rakyat. Lembaga-lembaga negara tersebut meliputi Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK, Mahkamah Agung atau MA, Mahkamah Konstitusi atau MK, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, Pemerintah Daerah atau DPRD, Komisi Pemilihan Umum atau KPU, dan Komisi Yudisial atau KY. Nah, untuk penguatan materi kita kali ini, ada satu permainan yang bernama make a match atau mencari pasangan, di mana langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa konsep atau topik yang cocok untuk sisi review. Satu bagian kartu soal dan bagian lainnya kartu jawaban. Yang kedua, setiap siswa mendapatkan satu buah kartu. Yang ketiga, tiap siswa memikirkan jawaban atau soal dari kartu yang dipegang. Yang keempat, setiap siswa mencari pasangan yang mempunyai kartu yang cocok dengan kartunya atau berisi jawaban. Yang kelima, setiap siswa yang dapat mencocokkan kartunya sebelum batas waktu diberikan poin reward. Dan siswa yang terakhir mencocokkan kartunya mendapatkan hukuman yang telah disepakati bersama. Yang ketujuh, siswa yang mendapatkan kartu mulai mencocokkan kartu diiringi yel-yel yang dinyanyikan bersama-sama. Yang kedelapan, setelah satu babak kartu dikocok lagi agar tiap siswa mendapat kartu yang berbeda dari sebelumnya. Yang ke-10, demikian dan seterus berlanjut. Nah, anak-anak, bagaimana pelajaran hari ini? Atau apa, menyenangkan? Sangat menyenangkan, Pak. Tidak membuat bosan. Pak, saya sangat menyukai model pembelajaran seperti ini, yang tidak membuat siswa mengantuk dan bosan. Oleh karena itu, pertemuan-pertemuan selanjutnya diharapkan seperti ini kembali. Sangat bagus saran dari ketua kelas tadi. Akan tetapi, model pembelajaran itu harus sesuai dengan materi pembelajaran yang akan disampaikan. Anak-anak, karena waktu pembelajaran kita 5 menit lagi, untuk penugasan pertama kali ini, Pak tugaskan pada kalian untuk mengisi LKS atau lembar kerja siswa halaman 50-58 mengenai materi kedaulatan rakyat dan peran lembaga negara, dan minggu depan dikumpulkan Siapa? Marilah anak-anak, kita tutup pelajaran kali ini dengan membaca atau kita menutup dengan berdoa. Oke, baik anak-anak, selamat siang dan sampai jumpa lagi. Selamat siang, Pak.